Hai semuanya, wah banyak banget ya yang datang hari ini. Back with Miss Lily here. Wah, mukanya terlihat bahagia ya. Ini kita mau melanjutkan belajar katekismus. Yuk kita review dulu di pertanyaan 16 dan 17 yang sudah disampaikan 2 minggu lalu ya. Pertanyaan 16, apakah dosa itu? Dosa adalah menolak atau mengabaikan Allah, memberontak terhadapnya, dan tidak melakukan yang Dia perintahkan dalam hukumnya yang mengakibatkan kematian dan kehancuran kita. What is sin? Sin is rejecting or ignoring God in the world He created, rebelling against Him by living without reference to Him, not being or doing what He requires in His law. Pertanyaan 17. Apakah penyembahan berhala itu? Penyembahan berhala adalah mempercayai hal-hal yang diciptakan melebihi Sang Pencipta untuk mendapatkan pengharapan, kebahagiaan, dan keamanan. What is idolatry? Idolatry is trusting in created things rather than the Creator for our hope and happiness, significance, and security. Nah, minggu ini kita akan belajar di pertanyaan 18 ya. Apakah Allah akan membiarkan ketidaktaatan dan penyembahan berhala kita tidak dihukum? Tidak, Allah sangat murka terhadap dosa-dosa kita dan akan menghukumnya. Will God allow our disobedience and idolatry to go unpunished? No. God is righteously angry with our sins and will punish them in His just judgment, both in this life and in the life to come. Nah kids, Tuhan kita bukan Tuhan yang akan pura-pura tidak melihat dosa dan berhala yang kita lakukan loh. Justru, Dia akan memastikan kita dihukum karena dosa dan berhala yang kita buat. Miss Lily jadi takut. Tapi mungkin teman-teman semua punya pertanyaan ya. Miss Lily, bukannya Tuhan itu baik ya? Kenapa kok Dia tega menghukum dan melakukan hal yang buruk pada kita ya, Miss? Nah, jawabannya adalah karena Tuhan adalah Tuhan yang adil dan benar ya, friends. Jadi, selain Tuhan adalah kasih, Dia juga adalah adil. Tuhan akan selalu melakukan yang benar walaupun terlihat buruk dan jahat di mata kita. Miss Lily kasih contoh ya. Misalnya, Friends punya mainan yang bagus banget. Friends udah dibeliin mainan ini sama mama dan papa dan harganya mahal banget. Lalu waktu sekolah minggu, tiba-tiba mainannya Friends diambil oleh temannya Friends. Gimana perasaannya Friends? Lalu akhirnya Friends melapor kepada Mr. D. Harusnya menurut Friends, apa yang harus dilakukan Mr. D kepada teman yang mengambil mainan Friends? Betul, harusnya teman Friends itu ditegur ya. Mainannya dikembalikan nggak? Yap, dikembalikan juga ya. Tapi waktu itu mood Mr. D lagi bagus. Mr. D habis makan nasi nugget sama telur yang enak banget. Jadi akhirnya Mr. D ngomong, udah gak apa-apa. Karena hari ini mood Mister lagi bagus nih. Temannya Friends gak usah dihukum deh. Mister akan pura-pura gak tahu ya kalau mainannya diambil. Kira-kira menurut Friends, apa yang dilakukan Mr. D baik atau buruk? Itu hal yang buruk ya Friends. Kenapa? Ya karena harusnya temannya Friends itu dihukum ya. Apa perasaannya Friends kalau temannya Friends gak dihukum?
Kalau Miss Lili sih marah dan sedih ya, karena itu kan dibeliin mahal sama papa dan mama. Nah, sama seperti Tuhan ya friends, kira-kira Tuhan itu baik atau yang buruk? Dia adalah Tuhan yang baik ya. Kalau dia baik berarti memang kenyataannya seharusnya dia menegur dan menghukum orang yang berdosa ya friends. Tapi kabar baiknya Allah tidak hanya adil ya friends, tapi dia juga adalah kasih. Keadilan dan kasihnya bersatu di karya salib Kristus yang akan kita bahas di bab-bab selanjutnya. Yuk kita review ulang pelajaran hari ini ya. Apakah Allah akan membiarkan ketidaktaatan dan penyembahan berhala kita tidak dihukum? Tidak, Allah sangat murka terhadap dosa-dosa kita dan akan menghukumnya. Will God allow our disobedience and idolatry to go unpunished? No, God is righteously angry with our sins and will punish them in His just judgment both in this life and in the life to come. Oke friends, yang masih belum ngerti jangan patah semangat untuk belajar ya. Goodbye, see you next week.